Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Qatrun Nada Waballis Soda, karangan Ibnu Hisham sendiri. Matan Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham, ini juga syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Qatrun Nada kan banyak banget syarahnya kan, banyak. Ini salah satu di antaranya. Halaman 45. Qala al-musannaf wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi pagi kemarin kita belajar tentang tanda fi'il amar. Tanda fi'il amar itu harus ada dua kemarin katanya kan. Menunjukkan kepada tolab, makna perintah, juga menerima ya mu'annas mukhatabah. Kalau nggak ada salah satu keduanya, menunjukkan kepada perintah saja, nggak menerima ya, berarti dia isim fi'il kan. Atau menerima ya, tapi nggak menunjukkan kepada perintah, bukan fi'il amar. Bisa fi'il mudhari' kemarin. Ini kemarin ya. Sekarang kemarin juga ada beberapa kalimat atau ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat yang diperselisihkan. Ada yang bilang itu fi'il amar, ada yang bilang isim fi'il amar. Ada 3 kalimat. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu halumma. Halumma. Nah, jadi ahli hijat halumma menganggap dia isim fi'il amar. Adapun Bani Tamim, halumma dianggap sebagai fi'il amar. Nah, dah. Itu yang kemarin. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hati. Adapun bermula hati. Wa ta'ala dan ta'ala. Ini ta'ala tanpa ya di depannya. Bukan ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu fi'il madhi kan. Ini ta'ala. Ta'ala bermakna ta'al, marilah. Wa amma hati wa ta'al. Adapun bermula hati dan ta'al, fa'addahuma jama'atun minan nahwin. Maka menghitung akan keduanya oleh satu kelompok dari ulama nahu fi asma'il af'ali dalam isim-isim fi'il. Nah itu, hati bawakan olehmu, datangkan olehmu, ta'al, marilah. Ada sekelompok ulama nahu menganggapnya isim fi'il amar. Wasawabu annahuma fi'la amrin. Bermula yang benar, kata Ibnu Hisham. Bermula yang benar itu annahuma, bahwa sungguh keduanya hati dan ta'ala itu fi'la amrin. Itu dua fi'il amar. Dua-duanya fi'il amar. Apa dalilnya? Nah, ternyata bukan hanya fikih ya. Bicara apapun kita tetap harus ada dalil data. Baru ucapan kita dipercayai orang. Harus ada dalil bukti. Nah itu. Bidalili annahuma dallani ala talabi. Dengan dalil bahwa sungguh keduanya hati dan ta'ala itu dallani. Menunjukkan oleh keduanya ala talabi kepada perintah. Yang pertama, kenapa hati ta'ala dianggap fi'il amar? Karena tanda-tanda fi'il amar ada padanya, yaitu harus ada dua hal. Yang pertama, menunjukkan kepada tolab. Ada hati bawakan oleh ta'al, marilah, perintah kan. Pertama menunjukkan kepada tolab. Watalhaquhuma ya'ul mukhatabati. Dan terhubung kepada keduanya hati dan ta'ala oleh ya mukhatabah. Sah kita tambah ya mukhatabah. Makanya sah disebut fi'il amar. Makna tolab ada,
Ya mukhatabah ada. Ketika dia dihubungkan dengan ya mukhatabah, takulu engkau berkata hati. Hati berarti hati ya Hindun kan? Hati. Ta'ali atau ta'ala tetaplah. Ta'ala ya Hindun. Ta'ala ya Hindun. Hati ya Hindun. Nah, sah kita tambah ya muannas mukhatabah. Nah, santai teman-teman ya. Ada beberapa orang. Waalaikumsalam Pak Jakece. Waalaikumsalam. Kitab Syarah Qatrun Nada. Bismillah. Syarah Qatrun Nada li Ibni Hisham. Ya. Lanjut. Wa'alam anna akhirahati maksurun abada. Ketahui olehmu bahwa sungguh akhir dari hati itu dikasrahkan selama-lama. Tetap hati. Siapapun yang kita khitab hati ya. Hati, hati, hati. Maksudnya ta-nya kasrah. Baik ketika kita tambah ya hati, hati ya. Nah, tetap kasrah hatinya. Kecuali nanti ketika berhubung dengan waw jamak baru hatu. Hatu burhanakum. Wa'alam ketahui olehmu bahwa sungguh akhir hati maksurun abada itu dikasrahkan selama-lama. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin. Kecuali bila ada ianya hati itu untuk jamak mudzakkar. Kalau diisnadkan fa'ilnya jamak mudzakkar, fa innahu yudhammu. Maka sesungguhnya ta-nya hati itu didhammahkan akan dia. Fatakulu maka engkau berkata hati ya Zaidu. Ini tetap kasrah hati. Hati ya Zaidu, hati ya Hindu. Hati anti katanya. Hati ya Hindu. Hati ya Zaidani. Ini mudzakkar muannas sama. Hati ya Zaidani. Ya Hindani sama. Hatina ya Hindatu. Muannas salim, jamak muannas. Jamak muannas mukhatabah. Hatina ya Hindatu. Kullu dzalika bikasritai. Semua yang di atas tadi dengan kasrah ta. Kecuali satu kan. Dhammah ta. Watakulu dan engkau berkata hatu ya qaumu. Hatu ya qaumu. Nah, atau hatu ya qaumi. Tergantung ini kan. Yang penting hatu ini ketika berhubung dengan waw jamak baru ta-nya didhammahkan. Selainnya kasrah semua. Nah, jadi di hatu ya qaumi bidhammiha dengan dhammahnya waw, dengan dhammahnya ta. Dalilnya qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum." Qul, katakan olehmu ya Rasulullah, hatu, bawakan olehmu. Bawakan oleh kalian semua. Burhanakum akan dalil-dalil kalian, akan hujah-hujah kalian. Nah, di sini berarti hatu fi'il amar. Mabni ala hazfin nun. Waw dhamir jama' atau waw isim dhamir mabni ala sukun pada ma'rafah fa'il hatu kan. Burhana maf'ulnya, maf'ul bih. Burhana mudhaf kum mudhaf ilaih. Nah, itu ringkasnya begitu. Jadi, kembali pendapat yang kuat menyatakan bahwa hati dan ta'ala itu fi'il amar. Nah, kita lanjutkan. Wa anna akhira ta'ala maftuhun fi jami'i ahwalihi min ghairi istisna'in. Ini anna akhira atau pada i'lam. Ketahui olehmu bahwa sungguh akhir ta'ala. Akhir ta'ala itu maftuhun, itu difatahkan fi jami'i ahwalihi dalam semua keadaannya ta'al. Min ghairi istisna'in dari ketiadaan pengecualian. Ta'ala, selalu lamnya fatah. Ta'ala, selalu la. Apapun huruf, apapun dhamir yang bersambung dengan dia, tetap ta'ala. Nggak ada kecuali. Beda dengan hati tadi. Hati selalu kasrah, kecuali bila bersambung dengan waw jamak. Jadi hatu. Di ta'ala, nggak ada kecuali. Itu maknanya. Tapi olehmu bahwa sungguh akhir ta'ala maftuhun. Difatahkan fi jami'i ahwalihi dalam semua keadaannya ta'ala min ghairi istisna'in dari ketiadaan pengecualian. Takulu engkau katakan sebagai contoh. Mughma alih, pingsan boleh. Ya, terkena ayan biasanya pingsan juga kan. Sawan bahasa kita. Pitam. Mughma alih. Takulu engkau berkata ta'ala ya Zaid.
Ta'ala ya Zaid, marilah wahai Zaid. Ini kan khitab kepada ini ta'ala ini fi'il amar, ya kan? Nah, fa'ilnya mustatir dan artinya anta. Ta'ala ya Zaid. Ta'ala ya ya Hindu. Ta'ala ya Hindu. Ini ta'ala anti. Ta'ala ta'ala ya Hindu. Tetap fathah lam. Ta'ala ya Zaidani. Ta'alau ya Zaiduna. Ta'alaina ya Hindatu. Nah, semua tetap fathah lam. Nah, dalam hadis Nabi, dah selesai dah kan? Nah itu, apa kira-kira teman yang perlu kita bahas? Kullu zalika bil fathi, semua itu, seluruh yang demikian di atas tadi dengan fathah, nggak ada pengecualian. Dalam Quran juga sama. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian berkata oleh Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu. Qul ta'alau atlu. Katakan olehmu ya Rasul, ta'alau. Marilah kalian semua ahlul kitab. Ta'alau. Atau marilah semua siapa. Nggak tahu kita. Dalam Quran. Karena banyak ayat yang ta'alau. Bisa juga ta'alau. Marilah ke sini wahai para sahabatku. Kan? Atlu alaikum ma harramallahu alaikum. Itu ayatnya. Kan? Ta'alau. Marilah kalian ke semua. Atlu. Ini saya aku akan membacakan. Nah, ini ta'alau di sini. Fi'il amar. Mabni ala hadfin nun. Wa dhamir jama' pada ma'rafa fa'il. Nah, itu. Atlu nanti, tapi di sini bukan fokus i'rab ya. Karena sedang membahas ta'ala. Kalau kita i'rab atlu jawab amar, jawab ta'ala wah. Majzum dan dajazam hazfu harfil illah yakni wa wah. Ta'ala yatlu atlu. Da'a yad'u ad'u. Faqala ta'ala dan Allah berfirman fata'alaina umatti'akum. Fata'alaina umatti'akunna. Nah, ini Nabi kan memanggil para istrinya. Fata'alaina marilah kalian semua umatti'kun. Aku beri kesenangan kepada kalian. Kalau memang kalian pengen kesenangan dunia, aku berikan kesenangan dunia, tapi pisah dengan Nabi. Kita ceritanya. Jadi di sini ta'alai tetap fathah lam. Ta'alaina umatti'kunna. Nah, itu. Dah. Selesai kan? Beliau pengen bilang, yang sahih memang fathah lam. Kalau ada yang membaca kasrah lam bagaimana? Berarti itu lahen, nggak fasih. Nah, itu ceritanya nih. Wa min samma lahanu mangqala minat tawil. Karena itu, lam ta'ala selalu fathah, lahanu, mereka menyatakan lahen. Lahanu menyatakan lahen oleh mereka ahli bahasa Arab, mangqala akan orang yang berkata ya, dari buhur tawil yaitu ini kita baca syair kan dalam syair di depan ini lam ta'ala dibaca kasrah makanya para ulama menganggap ini lahen gak fasih aya jarota ma ansafad dahru bainana ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Nah ini syair cocok banget sekarang. Wahai jarota, wahai burung burung yang ada di dekatku, ma ansafad dahru, tidak insaflah oleh masa antara kita. Ma'an safad dahru mananya ma'adalat dahru. Tidak adillah oleh masa antara kita. Kayaknya kehidupan ini nggak adil. Ini kata seseorang yang berada dalam penjara. Dia menghitab burung yang ada di luar penjara. Burung merdeka. Burung itu bebas merdeka. Bisa pergi kemana saja. Sementara dia itu terbelenggu dalam penjara. Nah ini. Wahai jarata burung. Wahai burung. Ma'an safad dahru. Tidak adillah oleh masa antara kita. Ta'ali, marilah kamu ke sini, hai burung. Nah, dia bacanya ta'ali, bukan ta'alai. Ya. Ta'alai, ta'alai. Uqasim kil humuma. Marilah, aku akan membagikan kepadamu akan kesedihan. Ya, kan? Humuma ini maf'ul uqasim. Marilah ukasimki, aku berikan, aku berbagi kepadamu al-humuma akan kesedihan. Ta'ali, marilah. Ta'ali kedua ini penguat ta'ali. Dikasri lam dengan kasrah lam. Nah, itulah ceritanya bahwa yang fasih ta'ala itu fathah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Selesai fi'il amar. Sekarang fi'il mudhari'. 4 alamatul fi'lil mudhari'i wa ahkamuhu. Yang keempat itu tanda fi'il mudhari' dan hukum-hukumnya fi'il mudhari'. Wa ahkamuhu. Lamma faragtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi. Manakala saya telah selesai min dzikri dari menyebutkan tanda-tanda fi'il amar, wa hukmihi dan hukumnya amar, wa bayani makhtulifa. Manakala saya telah selesai dari bayan, bayani atah kepada dzikri. Saya selesai min bayani ma dari menjelaskan sesuatu ukhtulifa yang diperselisihkan orang padanya sesuatu minhu darinya amar. Saya sudah menjelaskan tanda fi'il amar itu ada dua, harus ada dua. Majmu'a syai'aini menunjukkan kepada talab secara makna, kemudian sah kita tambah ya mu'annas mukhatabah. Kemudian saya sudah menjelaskan kalimat-kalimat yang diperselisihkan. Ada yang menganggapnya isim, ada yang menganggapnya fi'il, yaitu ada 3. Halumma, hati, dan ta'ala. Pendapat yang kuat, tiga-tiganya itu fi'il amar, bu. Fi'il amar. Nah, di halumma ada dua pendapat, dua-duanya bagus ya. Hijat menyatakan isim fi'il amar, Bani Tamim menyatakan fi'il amar. Tapi kalau hati dan ta'ala, pendapat sahih keduanya fi'il amar. Dah. Manakala saya telah selesai membahas fi'il amar dan yang diperselisihkan salastu, jawab lama. Lama robitah ada jawabnya. Salastu bil mudhari, ini saya tigakan dengan mudhari. Saya tigakan dengan mudhari maknanya saya bahas di posisi ketiga tentang fi'il mudhari. Jadi walaupun fi'il mudhari di tengah, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, tapi tetap fi'il mudhari saya bahas di terakhir karena pembahasan tentang fi'il mudhari panjang. Nah, fadzakartu anna alamatahu ayyasluha dukhulu lam alaih. Maka fadzakartu, maka saya telah menyebut. Ini beliau menyebut dalam matan Qatrun Nida. Jadi sebahagian enggak beliau jelaskan semua, yang beliau syarah yang penting-penting saja. Ya, tiap pagi. Fadzakartu anna alamatahu, maka saya telah menyebut bahwa sungguh tandanya fi'il mudhari itu ayyasluha, layak, patutlah oleh masuk lam atasnya fi'il mudhari. Nanti tanda fi'il mudhari ya sah masuk lam, udah, itu tanda pokok. Tidak fallback mandum. Ya. Kak, jadi tanda fi'il mudhari itu sah masuk lam. Nah, contoh lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada 3 di sini kan? Yalid 1, lam yalid, walam yulad, yulad 1, yakun 1. Ini kita nggak bahas, yang penting tanda dulu. Kan gitu. Kemudian beliau menyebutkan sebelumnya di matan bahwa fi'il mudhari itu harus ada na'aitu, anaitu, atau terserah, yang penting 4 huruf itu kan. Anaitu atau na'aitu, ada yang bilang anita, ada 4 huruf. Kata beliau, 4 huruf itu bukan tanda fi'il mudhari, bukan. Wa zakartu annahu la budda ayyakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu. Wa zakartu, dan saya telah menyebut bahwa sungguhnya fi'il mudhari itu tidak boleh tidak bahwa adalah pada awalnya fi'il mudhari itu 1 huruf min hurufi na'aitu, dari huruf-huruf yang ada pada na'aitu. Wahya, dan dianya huruf na'aitu itu an-nunu wal alifu wal ya wa ta'u. Nun, alif, ya, dan ta. Tentunya ada ketentuan nih kan. Nun yang menunjukkan kepada mutakalim ghairi nahnu. Alif yang menunjukkan kepada mutakalim ana kan gitu. Ya menunjukkan kepada huwa humahum atau hiya kan. Huma, hunna. Ta menunjukkan kepada anta atau hiya dan seterusnya. Maklumlah ini. Ya, ya. Nahu, nakumu, akumu, yakumu, dan takumu, itu fi'il mudhari. Ini keren sebenarnya kitab ini kan. Nah, jadi coba kita lihat poin-poin yang ajaib. Saya telah menyebut bahwa sungguh fi'il mudhari itu tidak boleh tidak bahwa adalah pada awalnya mudhari 1 huruf dari huruf-huruf na'aitu.
Dianya huruf na itu nun, alif, ya, dan dah. Contoh nakumu, akumu, yakumu. Dah. Kemudian kita lihat di sini. Patakumu. Watusamma hadhil arba'atu. Watusamma dan dinamakan akan ini. Ini apa ini? Ini 4. Jadi arba'atu kita badal kepada hadhi kan. Tusamma hadhi dinamakan akan ini. Ini apa? Ini 4. Ahrufal mudharaati akan huruf-huruf mudhara'ah. Namanya huruf mudhara'ah. Nah, apakah huruf mudhara'ah itu bisa jadi tanda fi'il mudhari'? Bisa, tapi bukan tanda utama. Nggak bisa jadi tanda utama. Ini kata beliau. Wa innama zakartu hadhil ahrufa bisatan wa tamhidan lil hukmil ladzi ba'daha. Wa innama hanya saja zakartu saya menyebutkan hadhil ahrufa akan ini huruf na'a itu tadi. Bisatan sebagai hamparan, sebagai langkah awal. Tamhidan sebagai pengantar lil hukmil ladzi ba'daha bagi hukum yang ada ya sesudahnya huruf. Nah, hanya saya sebutkan akan ini huruf-huruf karena untuk menghamparkan, tamhidan untuk menyiapkan pengantar lil hukmil ladzi bagi hukum yang ada ya sesudahnya huruf. La li'u'arrifa bihal fi'lal mudhari'ah. Bukan li'u'arrifa. Bukan karena saya mau memperkenalkan. La li'an u'arifa. La li'u'arifa. Bukan agar saya memperkenalkan dengannya huruf fi'lal mudhari'ah akan fi'il mudhari'. Jadi tujuan saya menyebut huruf na'a itu bukan untuk menyatakan bahwa tanda fi'il mudhari' ada salah satu dari 4 huruf tadi. Enggak seperti itu kata beliau. Enggak. Karena ada juga fi'il-fi'il yang ada huruf itu bukan fi'il mudhari'. Jadi enggak bisa jadi tanda fi'il mudhari'. Cuma karena ada beberapa hukum nanti yang berkaitan dengan huruf tadi, makanya beliau menyebutkan huruf na'a itu. Nah, itu. Jadi bukan li'u'arifa. Bukan agar saya memperkenalkan dengan huruf tadi fi'il mudhari'. Bukan. Dia bukan jadi tanda fi'il mudhari'. Kenapa? Li'anna wajadnaha tadkhulu fi awalil fi'lil madhi. Karena kita itu wajadnaha. Kita dapati akannya huruf. Tadkhulu masuk ianya huruf. Tadkhulu pada mahal nasab. Maf'ul kedua bagi wajada kan? Wajada maf'ulnya 2. Nah, fa'ilnya ha maf'ul pertama. Tadkhulu. Jumlah ini jadi pada mahal maf'ul kedua. Li'anna wajadnaha tadkhulu. Karena kita itu wajadna kita dapati akannya huruf itu tadkhulu. Kita sebut itu juga nggak boleh kan? Di maf'ul wajada boleh lebih mudah. Nah, kita dapati akannya huruf itu yang masuk ya fi awalil fi'li pada awal fi'il madhi. Ada juga huruf di atas berada di awal fi'il madhi. Nah, contoh akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Aku telah memuliakan akan si Zaid. Akroma ini fi'il madhi tapi ada hamzah. Jadi hamzah di awal nggak bisa jadi tanda fi'il mudhari'. Wa ta'allamtul mas'alata. Aku telah mempelajari akan masalah itu. Nah, ta'allam itu fi'il madhi tapi ada ta di awalnya. Ya. Oke. Kemudian narjastud dawa'a. Narjastud dawa ini kan ada nun di awal tapi fi'il madhi. Narjastu. Aku campurkan daun narjas ad-dawa'a ke dalam obat itu. Itu arti narjastud dawa'a. Idza ja'alta fihi narjisan. Idza ja'alta bila engkau jadikan dalamnya obat narjisan akan daun narjis. Narjastu. Aku campurkan daun narjas dawa'a ke dalam obat itu. Jadi narjasa fi'il madhi. Yarna'tu syaiba. Apa makna yarna'tu? Aku mengecat akan uban dengan anai. Jadi yarna'a juga fi'il madhi. Yarna'tu walaupun ada ya kan. Makanya huruf tadi nggak bisa jadi tanda fi'il madhi. Yarna'tu syaiba. Apa makna yarna'tu syaiba? Idza khatabtahu bil yuranna atau bil yarna, yuranna ya, bil yurannai. Apabila engkau cat khatab membalur ya, membalur cat lah.
Bila engkau cat akannya uban dengan yuranna. Apa makna yuranna? Wahwal hinna'u. Dianya yuranna itu hinna. Henna ya. Kayak yang di kuku itu. Jadi orang Arab bilang yarna tu syaiba. Aku cat akan uban dengan daun yarna. Nah, itu. Makanya kata beliau wa innamal 'umdatu fi ta'rifil mudhari'i dukhulu lam alaih. Hanya saja bermula pegangan. Umdatu hanya saja bermula pegangan dalam memperkenalkan fi'il mudhari' itu dukhulu lam alaih, masuk lam atasnya fi'il mudhari'. Jadi tanda fi'il mudhari' yang paling akurat sah dimasuki lam. Lam jazam. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, santai-santai. Pelan-pelan kita ngaji. Terang kita kan? Kita insya Allah terang. Jadi saya pakai apa namanya? YouTube Studio. Cuma untuk membaca komen rada susah. Kalau ada komen harus masuk pakai HP. Kalau kita mudah-mudahan tampilannya mantap, aman ya. Oke, kita lanjutkan. Walamma faragtu min dzikri alamatil mudhari'i. Manakala saya telah selesai min dzikri dari menyebutkan alamatil mudhari', tanda-tanda mudhari', syara'tu, niscaya saya memasuki fi dzikri hukmihi, dalam menyebutkan hukumnya mudhari'. Hukumnya mudhari'. Fadzakartu, maka saya telah menyebut dalam matan katrun nida. Fadzakartu, maka saya telah menyebut annalahu, bahwa sungguh bagi mudhari' itu hukmaini. Bahwa sungguh bagi mudhari' itu hukmaini, ada dua hukum. Mudhari' itu punya dua hukum, dua ketentuan. Hukmaini isim anna wa akhar. Annalahu hukmaini. Hukman bi'tibari awwalihi wa hukman bi'tibari akhirihi. Mana dua hukum? Badal kan? Badal ba'an mingkul. Hukman satu hukum dengan mengiktibar awalnya mudhari', wa hukman dan satu hukum bi'tibari akhirih dengan mengiktibar akhirnya mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ini ada dua hukum. Hukum berkaitan dengan huruf awal, yaitu namanya iktibar awal. Hukum berkaitan dengan huruf awal, karena nanti ada yang dibaca dhammah awal kan, akrama yukrimu. Ada yang fathah, daraba yadribu, itu beliau akan bahas kan. Kemudian ada hukum yang berkaitan dengan akhir. Akhir kadang rofa, kadang jazam kan. Kadang nasab, kadang i'rab, kadang bina kan banyak. Nah, itu semuanya berkaitan dengan akhir ya. Selamat datang Babang Fadli. Abdul Latif, Masya Allah, barakallah. Nah itu kita lanjutkan. Fa'amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa'innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Adapun bermula hukumnya mudhari' bi'tibari awwalihi, dengan memperhatikan awalnya mudhari'. Fa'innahu, niscaya maka sesungguhnya mudhari' itu yudammu, didhammahkan akan dianya mudhari' taratan pada suatu kali, wa yuftahu ukhra, dan difatahkan akan dianya mudhari', maksudnya awal mudhari', ukhra pada kali yang lain. Di fi'il mudhari' kalau urusan huruf awalnya kadang dhammah, kadang fathah. Beliau bahas satu-satu, cuma dua doang. Fi'il mudhari' kalau nggak awalnya dhammah ya fathah. Nggak ada awalnya kasrah fi'il mudhari' kan? Taratan daraf. Pada suatu waktu. Taratan maknanya waktan. Daraf zaman. Ya.
Fayudhammu in kanal madhi arba'ata ahrufin. Maka didomahkan akan dianya awal mudhari jika adalah madhi itu 4 huruf. Arba'ata ahrufin. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu 4 huruf, berarti awalnya didomahkan. Fayudhammu. Maka didomahkan akan dianya awal mudhari in kanal madhi jika adalah madhi. Madhi dari mudhari tersebut itu 4 huruf. Sawa'un kanat kulluha usulan. Sama saja adalah seluruhnya 4 itu asal atau bukan. Nah, jadi begini. Bila fi'il mudhari madhinya 4 huruf. Fi'il mudhari itu madhinya 4 huruf. Kalau madhinya 4 huruf, mudhari'nya bisa 5 huruf kan? Kalau fi'il madhi 4 huruf, mudhari'nya dhammah awal. Apakah madhi yang 4 huruf itu huruf asli semua atau sebahagian asli, sebahagian tambahan? Nggak masalah. Yang penting 4 huruf. Itu maknanya. Didhammahkan awal mudhari jika adalah madhi itu 4 huruf. Sama saja adalah seluruhnya 4 huruf itu asal. Asli semua. Seperti rubai misalkan. Nahu dahraja yudahriju kan? Dahraja 4 huruf. Asli semua. Asli semua. Mudhari'nya dhammah awal yudahriju. Sawa'un i'rabnya mubtada. Sawa'un mubtada. Sawa'un mubtada, kanat khobarnya. Mana tadi pertanyaannya? Khobar anna, jumlah jar majrur. Fa inna, jumlah inna. Yudamu khobarnya. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya. Awal mudhari atau hukum awal mudhari itu yudamu didomahkan akan dia pada suatu kali dan difathahkan dia pada kali yang lain. Jadi jumlah yudamu, naib fa'il, fi'il majhul bersama naib fa'ilnya pada ma'rifah khobar inna. Isimnya hu. Nah. Kemudian sawa'un di sini mubtada, jumlah kanan isim dan khobarnya pada ma'rifah khobar sawa'un. Dahraja yudahriju. Au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan. Nah, karena kita tahu pada kanan sama saja adalah seluruhnya 4 itu asal atau adalah sebahagiannya 4 itu asal dan sebahagiannya 4 itu tambahan. Nah, contohnya akrama yukrimu. Akrama yukrimu. Akrama kan? 4 huruf madhinya, cuma asalnya karuma. Berarti hamdahnya huruf tambahan. Tetap mudhari'nya yukrimu, dhammah awal. Akrama yukrimu. Fa innal hamdata fihi zaidatun. Maka bersungguh hamdah padanya akrama. Nah, itu tambahan. Hamdah tambahan. Nah, li'anna aslahu karena asalnya akrama itu karuma. Ya. Li'anna aslahu karena asalnya akrama itu karuma. Nah, itu. Simpulannya kalau madhinya 4 huruf, mudhari'nya dhammah awal. Ya. Berarti selain 4 huruf bisa 3, bisa 5, bisa 6 kan? Itu semuanya awal mudhari'nya fathah gampang. Wa yuftahu in kana al-madhi aqalla minal arba'ati au aksara minha. Dan difathahkan akan dianya awal mudhari'. Dan difathahkan akan dianya awal mudhari' jika adalah madhi itu aqalla, itu kurang dari 4. Fi'il madhi kurang dari 4. Mudhari'nya fathah. Au aksara, atau adalah madhi itu lebih minha darinya 4. 5 huruf, 6 huruf, paling banyak 6 huruf. Nggak ada fi'il madhi 7 huruf. Nah, kalau fi'il madhi lebih dari 4 huruf, artinya 5 dan 6, maka awal mudhari' juga difathahkan. Fal awwalu nahu. Maka bermula yang pertama itu seperti. Awal ini merujuk kepada madhi lebih kurang dari 4 huruf. Fal awwalu nahu yang pertama itu seperti daraba, yadribu, zahaba, yadhhabu, dakhala, yadkhulu. Mana'a, yamna, dan seterusnya. Ya. Wasani nahu intolaka yantoliku. Bermula yang kedua. Yang kedua merujuk kepada aksara minha. Fi'il madhi lebih dari 4 huruf. Berarti 5 huruf. Dan 6 huruf. Wasani nahu yang kedua itu seperti intolaka yantoliku. 5 huruf kan? Talaqa, intolaka yantoliku. Istakhraja yastakhriju. Fathah awal. Nah, bagaimana teman?
Oke, semangat. Kalau semangat kita lanjutkan ya. Baru 40 menit ngaji ya. Nah, kita ngaji 2 jam. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih fa innahu taratan yubna ala sukuni. Adapun bermula hukumnya mudhari dengan memperhatikan akhirnya mudhari. Fa innahu maka bahwa sungguhnya mudhari itu taratan. Maka bahwa sungguhnya mudhari taratan kadang-kadang atau pada suatu waktu yubna dibina akan dianya mudhari ala sukuni di atas sukun. Wa taratan dan pada suatu waktu yubna dibina akan dianya fi'il mudhari alal fathi di atas fathah. Wataratan yu'rabu dan pada suatu kali di i'rab akan dianya fi'il mudhari. Syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham. Nah, itu. Kita ulang lagi. Jadi hukum fi'il mudhari kalau kita tinjau akhirnya macam-macam. Kadang-kadang dibina di atas sukun. Ada fi'il mudhari mabni di atas sukun, kan? Kalau bersambung dengan nun jama' muannas, kan gitu di Jarumiyah. Yurdi'na, kan? Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Kadang-kadang dibina di atas fathah. Ada juga fi'il mudhari mabni di atas fathah. Kita udah tahu nih kalau udah ngaji Jarumiyah. Yaitu ketika bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Wa taratan yu'rabu. Kadang-kadang fi'il mudhari di'irabkan. Kapan di'irabkan? Ketika tidak mabni tadi. Nggak bersambung dengan nun niswah, nggak bersambung dengan nun taukid, kan? Atau bersambung dengan nun taukid tapi nggak mubasyarah, nggak bersentuhan. Ada fasilnya. Baik fasilnya kelihatan atau takdir. Nah, jadi kalau nggak langsung terhubung dengan nun taukid, tetap mabni i'rab juga nanti. Nanti pembahasannya, kan? Nah, apa nanti? Kan? Nah, itu. Fahadhihi salasu halatin li akhiri. Maka bermula ini itu ada 3 keadaan li akhirihi bagi akhirnya fi'il mudhari. Di fi'il mudhari ada 3 kondisinya. Ada kondisi mu'rab, ada kondisi mabni ala sukun, ada kondisi mabni ala fathah. 3 kondisi fi'il mudhari. Kama anna li akhiril madhi salasa halatin. Sebagaimana bahwa sungguh bagi akhir fi'il madhi itu 3 keadaan juga. Nah, dalam kitab ini fi'il madhi juga 3 binanya. Kata Syekh Ibnu Hisham di awal kitab fi'il madhi kadang asalnya fathah, fa'ala, daraba, mabni di atas fathah. Kadang fi'il madhi mabni di atas dhammah. Nah, darabu kalau ketemu dengan waw jama'. Kadang fi'il madhi mabni ala sukun kalau bertemu dengan dhamir rafa' berharokat. Darabtu, darabta, darabti, tuma, tunna dan seterusnya, kan? Sudah kita pelajari pagi kemarin. Nah, itu. Jadi akhir fi'il madhi juga 3. Ini kembali saya ingatkan dikit. Kalau dalam Mukhtasar Jidan enggak. Dalam Mukhtasar Jidan fi'il madhi selalu fathah. Wal madhi maftuhul akhir abadan. Fi'il madhi selalu fathah. Fathah, kadang fathah zahir, kadang fathahnya takdir. Yang penting fathah. Daraba fathah. Darabu fi'il madhi mabni atas fathah takdir. Nah, kan? Nah, jadi bu-nya itu bukan harokat bu. Bu itu bukan dhammah bina, bukan. Dhammah munasabat. Ya, beda-beda, kan? Mudah lah. Nggak ada istighal. Kalau dalam kitab ini nggak dijelaskan begitu. Jadi darabu fi'il madhi mabni atas dhammah, gitu aja. Karena bersambung dengan waw jama'. Darabtu fi'il madhi mabni atas sukun karena bersambung dengan ta dhamir rafa' berharokat. Mungkin beda tarikat nih, nggak tahu nih, kan? Madhab Ibnu Hisham madhab apa? Kita belum pelajari secara lengkap. Ya. Kama anna li akhiril madhi salasa halatin. Sebagaimana bahwa sungguh bagi akhir fi'il madhi itu 3 keadaan. Wali akhiril amri salasa halatin. Dan sebagaimana bahwa sungguh bagi akhir fi'il amar juga 3 keadaan, kan? Nah, ini semua 3 nih. Akhir fi'il mudhari 3, akhir fi'il madhi 3, akhir fi'il amar juga 3. Fi'il amar ada yang mabni ala sukun. Kemarin ada yang mabni atas hadzfin nun. Nah, kan? Jadi umumnya begini.
biar dapat 3. Fi'il mudhari ada yang mabni ala sukun asalnya idrib. Kadang mabni di atas harfil illah kan. Kalau memang fi'ilnya mu'tal, irmi ud'u kan. Nah, kemudian ada yang hadzfin nun. Nah, itu. Barat. Ya. Kita lanjutkan. 5. Bina'ul fi'lil mudhari'i ala sukuni. Yang kelima yaitu bina fi'il mudhari' di atas sukun. Nah, ini beliau pengen menjelaskan kapan fi'il mudhari' itu kita bina di atas sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma bina'uhu ala sukuni famasyrutun bi ayyatasila bihi nunul inasi. Adapun bermula binanya fi'il mudhari', bina di atas sukun. Fa masyrutun. Fahuwa masyrutun. Maka dianya bina itu disyaratkan bi ayyatasila bihi dengan bahwa bersambung dengannya mudhari' nunul inasi oleh nun inas. Fi'il mudhari' baru dibina di atas sukun bila bersambung dengan nun inas. Nah, itu aja syaratnya satu kan. Nah, contohnya an-niswatu yaqumna. An-niswah bermula semua perempuan itu yaqumna, berdiri mereka. Berarti yaqumna yaf'ulna. Fi'il mudhari' mabni di atas sukun kan, bersambung dengan nun niswah. Nun niswah sekalian jadi fa'ilnya. Jumlah fi'il fa'il, jumlah fi'liyah pada maharafa khabar niswah. Rabitna ini nih. Wal walidatu yurdi'na, dan bermula ibu-ibu itu yurdi'na, menyusui oleh mereka akan anak mereka kan. Jadi yurdi' arda'a yurdi'u yurdi'na mabni ala sukun. Nah, ini fa'ilnya, jumlah fi'il fa'il pada mahrafa khabar walidah. Wal mutallaqatu yatarabbasna, dan bermula istri-istri yang ditalak itu yatarabbasna, menanti oleh mereka. Yatarabbasna, menanti oleh mereka 4 bulan misal. Lanjutan ayatnya kan. Nah, dah. Yang penting fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nun niswah mabni ala sukun. Wa minhu, sebahagian darinya fi'il mudhari' yang mabni atas sukun itu illa ayya'funa. Nah, illa ayya'funa. Ini kelihatan kan kayak jamak mudzakkar nih? Enggak, ini tetap bersambung dengan nun inas. Minhu illa ayya'funa. Nah, itu. Jadi ayafuna, kecuali bahwa memaafkan oleh mereka perempuan. Nah, yafuna yaf'ulna. Nah, jadi bukan waw jamak di sini. Kenapa kata beliau ini nun inas juga? Li'annal wawa asliyatun. Karena waw itu waw asliyah, mananya lam fi'il. Afawa, afa ya'fu, ya'funa. Ya, yaf'ulna, tasrif ke-6. Nah, itu. Yadhabna kan? Yadkhulna. Nah, li'annal wawa asliyatun, karena waw itu bukan waw fa'il di sini, asliyah. Mana asliyah? Lam fi'il. Wahya, dan dianya waw itu waw afa ya'fu, yaitu waw afa ya'fu. Afa ya'fu, tasrif ke-6 ya'funa kan? Wal fi'lu mabniyun ala sukuni liittisalihi bin nuni, dan bermula fi'il itu mabni di atas sukun karena bersambungnya fi'il dengan nun. Ya'fu, ayyafu. Nah, jadi nun fa'ilnya kan. Bermula fi'il itu mabni di atas sukun liittisalihi karena bersambungnya fi'il bin nun dengan nun. Wan nunu fa'ilun. Nun itu jadi fa'ilnya. Nun mudmarun, wan nunu mudmarun. Kan gimana? Wan nunu fa'ilun mudmar. Nun itu fa'il yang mudmar, fa'il dhamir kan? Fa'il yang mudmar. Aidun alal mutalakat, itu yang kembali kepada mutalakat sebagai robit ya. Wadnuhu yaf'ulna, bermula wadannya ya'funa itu yaf'ulna. Artinya masih nggak ada yang hilang ya. Yaf'ul. Cuma di sono ya'fu. Karena dia nggak ada harokat waw kan, kayak hilang huruf kan. Ya'funa, yaf'ulna sama. Walaysa hadza kaya'funa fi qaulika ar-rijalu ya'funa. Tidaklah ini ya'funa di atas untuk muannas tadi. Tidaklah ini seperti ya'funa fi qaulika. Seperti ya'funa pada qaulika ar-rijalu ya'fun, ini beda. Ar-rijalu ya'fun, ya'fun di sini ini waw
Kan waw asal nih, waw fa'il. Lam fi'ilnya mahdhuf kan, karena ketemu dua yang sukun ini saraf ini. Nah itu. Jadi ar-rijalu ya'fun bermula para laki-laki itu ya'fun, mereka memaafkan semua. Asalnya kan ya'fu, ya'fuuna. Nah itu. Nah, jadi beda. Ya'funa di atas dengan ya'funa di bawah ini beda. Li'anna tilkal wawa dhamirun. Nah, karena itu waw yang ada di ya'fun. Karena itu waw, itu dhamirun, itu dhamir li jama'atil mudzakkarin. Itu dhamir bagi jamak mudzakkar kal wawi fi qaulika, seperti waw yang ada pada perkataanmu yakumuna. Jadi waw dhamir jamak pada rafa' fa'il. Nah itu. Jadi ya'fun ini waw, waw ini fa'il dhamir. Terus waw yang lam fi'ilnya mana? Afa ya'fu kan ada waw. Udah dibuang ketemu dua yang sukun. Nah ini. Wawawul fi'li hudifat. Dan bermula waw fi'il itu dibuangkan dianya waw. Waw yang jadi lam fi'il afa ya'fu itu dibuang. Wa nunu alamatur raf'i, bermula nun itu jadi tanda rafa. Ya'funa. Waznuhu dan bermula wadan ya ya'funa itu yaf'un. Yaf'un berarti kan hilang lam. Mestinya yaf'uluna. Ini yaf'una berarti lam fi'il hilang. Mana lam fi'il? Nah, itulah waw yang dibuang tadi lam fi'il. Nah, waznuhu yaf'un. Bermula wadannya ya'fun di atas, yaitu yaf'un, artinya ada lam yang hilang. Kan untuk mengukur dia pakai yaf'ulun wadannya kan. Yaf'ulun, karena di sini yaf'un berarti lu hilang, lam fi'il hilang, kita jadi tahu. Wa hadza yuqalu fi illa ayya'fu. Bermula ini itu dikatakan padanya ini illa ayya'fu. Nah, kalau yang jamak begini ayya'funa, kalau masuk an berarti nunnya hilang kan. Illa ayya'fu bihadfi nunihi, dengan dibuang nunnya. Kama taqulu, sebagaimana engkau mengatakan illa ayyakumu. Ini beliau menyindir doang karena pembahasan khusus di depan. Wa sayati syarhu dzalika kullih, dan akan datanglah oleh keterangan, oleh mensyarah demikian seluruhnya demikian di depan. Cuma beliau pengen bilang bahwa ayya'funa di atas beda dengan ayya'funa. Ada sebahagian kalimat yang kelihatannya sama-sama, padahal takdirnya berbeda. Itu intinya. Nah, itu. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari' mu'rab, kecuali pertama bila bersambung dengan nun niswah, dia dibina di atas sukun. Itu yang pertama. Yang kedua, 6. Bina'ul fi'lil mudhari'i 'alal fathi. Yang keenam yaitu bina fi'il mudhari' di atas fathah. Kapan fi'il mudhari' kita bina di atas fathah? Nah, ini. Wa amma bina'uhu 'alal fathi famasyrutun bi an tubashirahu nunut taukidi lafdan wa takdiran. Adapun bermula binanya fi'il mudhari', bina di atas fathah, maka bermula dianya bina itu masyrutun, disyaratkan. Bi an tubashirahu, dengan bahwa menyentuh akannya fi'il mudhari', nunut taukidi oleh nun taukid, lafdan nisbah lafaz, wa takdiran dan nisbah takdir. Adapun bina fi'il mudhari' di atas fathah, fi'il mudhari' baru dibina di atas fathah, syaratnya dia bersentuhan, fi'il mudhari' itu akhir dari fi'il mudhari' itu bersentuhan dengan nun taukid. Ketika huruf terakhir dari fi'il mudhari', daraba yadribu ba-nya bersentuhan langsung dengan nun taukid, baik secara lafaz bersentuhan atau secara takdir bersentuhan, ketika itu baru fi'il mudhari' mabni di atas fathah. Ini contohnya. Nahu contohnya, kalla layumbadzanna. Kalla layumbadzanna, tidak.
Layumbadanna, benar-benar akan dicampakkan, ya kan, ke dalam neraka. Layumbadanna. Jadi nabada yang badu huruf terakhirnya za kan, bersentuhan dengan nun taukid langsung mabni di atas fathah. Layumbadanna. Alladzi jama'a mala wa adada kan. Nah, demi Allah sungguh akan dicampakkan akan dianya alladzi, benar-benar akan dicampakkan akan dia. Wahtaraltu bidzikril mubasyarati min nahwi qaulihi ta'ala. Wahtaraltu, dan aku mengeluarkan atau aku menghindarkan dari menyebut mubasyarah, dari seumpama firman Allah. Jadi kata beliau, fi'il mudhari' baru mabni fathah harus bersentuhan langsung dengan nun taukid. Jadi kalau enggak bersentuhan, nah berarti enggak mabni. Itulah maknanya ikhtaradatu, aku mengeluarkan atau aku menghindarkan dengan menyebut mubasyarah dari seumpama firman Allah. Ini ada firman Allah, wala tattabi'ani. Wala tattabi'ani. Janganlah kalian berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, akan jalan orang-orang yang tidak mengetahui oleh mereka. Ini la tattabi'an, ini tasniyah nih. Tasniyah ada nun taukid, cuma enggak langsung. Karena tabi'ah kan, huruf terakhirnya in, enggak langsung bersentuhan dengan nun taukid, diselangi oleh alif. Berarti tattabi'an ini enggak mabni, dia mu'rab. Nah itu. Dan aku menghindarkan dengan menyebut mubasyarah dari seumpama firman Allah Ta'ala, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Latublaunna. Engkau akan diuji fi amwalikum, dalam harta kamu. Ini latublaun kan? Ini juga latublaun ini secara zahir memang bersentuhan, sebenarnya tidak bersentuhan takdirnya. Makanya ini mu'rab nanti. Nanti beliau jelaskan. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Ini kitab Nabi Aisyah kepada ibunda beliau. Fa imma tarayinna, bila engkau melihat hai ibu, minal bashari, dari manusia, akan seseorang kan? Faquli inni nadartu lirrahmani shauma, kan gitu. Nah, jadi saya mengeluarkan dengan menyebut mubasyarah dari 3 firman Allah ini. Fa innal alifa fil awwali. Maka bahwa sungguh alif pada yang pertama, yaitu la tattabi'ani, ada alif. Maka bahwa sungguh alif pada yang pertama, pada ayat pertama. Wal wawa fisani, dan bahwa sungguh waw pada contoh kedua. Latublaunna, ini waw. Wal ya fisalis, dan bahwa sungguh ya pada yang ketiga. Fa imma tarayin, ya pada yang ketiga. Fasilatun, itu yang memisahkan bainal fi'li wan nun, antara fi'il dan nun. Nah, dia enggak bersentuhan langsung, makanya mu'rab. Dalam 3 ayat di atas ini mu'rab. Bahwa mu'rabun la mabniyun, maka dianya fi'il mudhari' itu mu'rab, la mabniyun, tidak dibinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Yang nggak paham nanti kita balik lagi. Ini kita ngaji santai. Ya, kita ulang-ulang. Wa kadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran kana al-fi'lu aidan mu'raban. Dan demikian juga jikalau adalah pemisah. Dan demikian juga fi'il mudhari' mu'rab. Law kana al-fasilu, jikalau adalah pemisah antaranya mudhari' dan nun. Antaranya mudhari' dan nun itu muqaddaran, itu ditakdirkan. Demikian juga fi'il mudhari' tetap mu'rab jikalau adalah pemisah antara keduanya mudhari' dan nun taukid, itu muqaddaran, ditakdirkan. Maknanya secara zahir kayak nyambung, mubasyarah, tapi hakikatnya ada pemisah. Nah, itu takdir. Kanal fi'lu aidan mu'raban, adalah fi'il juga itu di'irabkan. Yang penting kalau antara nun dan fi'il mudhari' enggak nyentuh langsung, ya kan? Itu tetap fi'il mudhari' mu'rab. Kalau nyentuh baru mabni. Mana contohnya? Contohnya kelihatan nyentuh, tapi hakikatnya enggak nyentuh. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala.
Kita lihat. Wala yasuddunaka. Wala yasuddunaka. Jangan menghalangi oleh mereka akan engkau. Jangan menghalangi oleh mereka akan engkau an ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Ini coba kita tasrif kan. Sadda yasuddu. Yasudduna. Kan gitu. Yasudduna. Jamak. Yasudduna. Kemudian masuk nun taukid. Yasuddunanna. 2 kali kan. Yasuddunanna. Kemudian masuk lam nahi. Lam nahi. Kalau masuk kepada fi'il yang 5, tanda jazam hadzfun nun kan. Tadi yasudduna. Adalah la yasuddu. Hilang. Nah, tinggal waw. Nah, tinggal nun taukid. Cuman nun taukid kan tasydid ya. Nun pertama kan sukun. Ketemu 2 sukun. Waw sukun, nun taukid pertama sukun. Dibuanglah waw karena ditunjuki oleh dhammah. Jadilah la yasuddunna. Ini maknanya secara takdir dia enggak mubasyarah. Secara takdir itu ada pemisah. Makanya mu'rab nih. Jadi la yasuddanna ini tetap mu'rab. La lanahi yasuddu fi'il mudhari' majzum bila nahi tanda jazam hadzfun nun. Nah gitu. Fa'ilnya waw. Waw yang mahdhuf, waw dhamir jamak yang mahdhuf pada mahrafa fa'il. Nah, ini riwah juga urusannya kan. Kenapa? Enggak. Nah, kita baca dulu. Nah, mana tadi? Jikalau adalah yang memisahkan antara keduanya fi'il mudhari' dan nun taukid itu ditakdirkan. Niscaya adalah fi'il juga di'irabkan. Demikian itu kaqouli ta'ala seperti firman Allah, wala yasuddunaka an ayatillah wala tasma'unna asalnya wala tasma'unanna. Itu banyak yang hilang di sini kan. Masya Allah, ini berat. Waalaikumsalam Bons. Bons ya. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz Mu'ad ya. Sehat semuanya Ustaz. Doanya Ustaz ya. Nah, doa biar Masya Allah. Biar aman. Walatasma'unna misluhu. Dan bermula latasma'unna itu misluhu. Sama seperti wala yasuddunaka. Nah. Ini beliau akan menjelaskan asal muasalnya. Nah. Ghaira anna nunar raf'i hudifat takhfifan litawalil amsal. Ghaira, selain bahwa sungguh nun rafa, itu hudifat, dibuang akan dianya nun rafa, takhfifan, karena untuk meringankan, litawalil amsali, karena beriring-iring yang sama. Jadi begini. Tadi kan wala tasma'unna itu misilnya wala yasuddunna. Cuma di sini bukan lam jazam. Kenapa nun rafa' dibuang? Oh, kalau di belakang la yasuddunanna ini nun rafa' dibuang karena ada huruf jazam nahi kah? Kalau di la tasma'u bukan karena jazam, tapi karena itu takhfif. Nah, bermula la tasma'unna itu misluhu sama seperti wala yasuddunnaka. Ghaira anna nunar rafi, melainkan bahwa sungguh nun rafa itu hudifat. Dibuang akan dia nun rafa di sini. Takhfifan untuk meringan, litawalil amsal karena beriring-iring yang sama. Jadi asalnya la tasma'unanna, nanna. La tasma'unanna. Jadi na-nya dibuang. Tinggal la tasma'unna. Nah. Summal taqa sakinani. Kemudian sesudah dibuang nun, bertemulah oleh dua yang sukun. Nah, ini kan kita nggak paham nih. Coba kita kembali ke asal dulu. Ini beliau gambarkan asalnya ya. Nih. Asluhu qabla dukhulil jazimi yasuddunannaka. Bermula asalnya. Ini kembali ke pertama. Asalnya la yasuddunnaka. Sebelum masuk amil jazam itu yasuddunannaka. Jadi sadda yasudduna, jamak yasudduna. Kemudian ditambah nun taukid. Jadi yasuddunanna. Dah kan?
Ini kita perhatikan ya sudunan. Nah, kalau kita masukkan huruf jazam, berarti tanda jazam karena fi'il jamak nun pertama hilang kan? Jadi ya la yasuddun. Nah, waw sukun, nun pertama dari dua nun taukid sukun. Dibuanglah waw. Nah itu. Falamma dakhalal jazimu, maka manakala masuklah oleh amil jazim, wahwa dan dianya amil jazim itu la nahiyatu, la nahi. Hudhifatin nun. Nisya dibuangkan akan nun. Ya suddunanna. Masuk la nahi, buang nun fi'il yang 5. Tanda jazam masuk nun. Begitu nun dibuang faltaqa sakinani, maka bertemulah dua yang sukun. Mana dua yang sukun? Al waw wan nun. Yaitu waw jamak ini fa'il dan nun mana? Nun taukid. Nun taukid kan bertasydid. Nun pertama sukun. Nun taukid itu bertasydid. Nun pertama sukun dia. Maka bertemulah dua yang sukun, yaitu waw dan nun taukid yang pertama. Fahudhifatil wawu li'tilaliha, maka dibuang akan waw. Kenapa yang waw yang dibuang bukan nun? Li'tilaliha, karena berilatnya waw. Karena waw huruf ilat. Arti huruf ilat kan huruf penyakit. Penyakit harus dihilangkan, makanya waw yang dibuang. Ya, itu alasan pertama kan. Fahudhifatil wawu li'tilaliha, maka dibuangkan akan waw karena berilatnya waw. Wawujudi dalilin ya dulu alaiha. Dan karena adanya petunjuk, adanya dalil, ya dulu yang menunjukkan ianya dalil kepadanya waw. Jadi walaupun waw kita buang, ada petunjuk, kita tetap tahu. Apa petunjuknya? Wahwa dhammatu. Dianya dalil itulah dhammah. Dhammah dal kan. Ya suddu nan. Nah, itu. Masya Allah. Nah, itu. Wa quddiral fi'lu mu'raban, dan ditakdirkan akan fi'il, hal keadaan fi'il itu mu'rab. Jadi fi'il ini tetap mu'rab nih. Wa in kanatin nunu mubashiratan li akhirih lafza. Sekalipun adalah nun itu mubasyirah. Itu yang menyentuh ya bagi akhirnya fi'il nisbah lafaz. Diperhatikan. Jadi ditakdirkan akan fi'il mu'rab. La yasuddunaka tetap kita i'rab, tetap kita i'rab. Sekalipun adalah nun itu menyentuh bagi akhirnya fi'il lafaz. Walaupun secara kelihatan nun taukid dan dal akhir fi'il itu bersentuhan. Kenapa? Likauniha munfasilatan anhu takdiran. Karena keadaannya nun itu munfasilatan, terpisah darinya fi'il, takdiran nisbah takdir. Secara takdir ya, atau secara hakikatnya dia nggak nyambung karena ada sesuatu yang dibuang di situ. Jadi tetap terpisah. Nah, faqad asyartu ila dzalika kullihi mumassalah. Dan sungguh telah aku isyarahkan kepada demikian seluruhnya demikian, mumassalan dalam keadaan diberi contoh. Faqad asyartu dan sungguh telah aku isyarahkan ila dzalik kepada demikian, kullihi seluruhnya demikian dalam keadaan diberi contoh dalam matan. Katrun nada maksud beliau di matan ya. Beliau sudah kasih contoh. Gimana teman-teman coba? Masya Allah. Nah, itulah dia katrun nada kan. Kita lanjutkan. Nah, dah. Yang ketujuh. Poin yang ketujuh di pasal ini. I'rabul fi'lil mudhari. Yang ketujuh yaitu i'rab fi'il mudhari. Wa amma i'rabuhu fa fima ada hadzainil mawdhi'aini. Adapun bermula i'rabnya mudhari fa fima. Fa fima maka kita takdir kan. Adapun bermula i'rab mudhari fa huwa fima maka dianya i'rab mudhari itu pada ma ada hadzaini yang selain dua ini dua tempat. Di fi'il mudhari selain bersambung dengan nun niswah, selain bersambung dengan nun taukid mubasyarah, nah selain itu mu'rab semua. Mu'rab. Nahu yaqumu zaidun. Yaqumu zaidun, yaqumu enggak ada nun taukid kan? Enggak ada nun niswah. Berarti yaqumu mu'rab. Yaqumu fi'il mudhari marfu dan rafa' dhammah zaidun fa'ilnya.
La yakuma zaidun, yakuma mansub dengan lan, tanda nasab fathah. La yakuma zaidun, lam yakum zaidun, dan seterusnya kan. Nah, udah selesai. Jadi jadi ini baru awal berarti. Belum bahas amil nasab kan. Cuma fi'il mudhari' mu'rab ya selain mabni kan mu'rab. Udah aman. Ini langsung ke huruf nih. Masya Allah. Huruf. Nah, ini beliau bahas yang penting-penting ya. Nah, katrun nada. Al-faslur rabi'u al-harfu. Pasal yang keempat yaitu huruf. Hakikatuhu, hakikatnya huruf. Wa mazahibul ulama fihi, dan beberapa mazhab ulama padanya huruf. Itu judul pokok. Judul kecilnya alamatul harfi. Yang pertama yaitu tanda huruf. Tanda huruf. Sad, nah ini baru matan. Ini matan katrun nada nih, sad urusannya. Wa ammal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Adapun bermula huruf fayu'rafu, maka dikenalkan dianya huruf. Bi alla yaqbala, dengan bahwa tidak menerima ianya huruf, syai'an akan sesuatu, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim dan fi'il. Nah, sudah umum lah kah? Huruf tandanya berarti nggak ada tanda. Huruf yaitu dia nggak menerima tanda isim, nggak menerima tanda fi'il. Nah, contohnya hal dan bal. Hal dan bal. Hal huruf istifham, bal huruf idhrab atau huruf ataf. Nah, jadi ini matannya. Walaisa minhu mahma. Ini kita baca matan dulu, nanti syarah. Walaisa minhu mahma, dan bukan darinya huruf itu mahma. Jadi mahma bukan huruf kata beliau. Walaisa minhu, bukan dari huruf itu mahma. Wa idma, dan idma. Bal, ma al-masdariyah, lamma arabita. Ini semua kita ataf. Nggak tahu kenapa huruf atafnya dibuang. Bukanlah darinya huruf itu mahma, dan tidak pula idma, dan tidak pula bal, dan ma yang masdariyah, dan lamma yang arabitah pada pendapat sahih. Maknanya, mahma bukan huruf, idma bukan huruf. Kita tahu kan dalam jarumiyah kan khilaf kan. Di isim yang menjadamkan dua fi'il isim syarah. Ada yang bilang huruf, ada yang bilang bukan. Memang di sini juga khilaf. Beliau menyatakan mahma bukan huruf, idma bukan huruf, bal bukan huruf, ma masdariyah bukan huruf, lamma rabitah juga bukan huruf. Beliau akan bahas ini satu-satu. Nah, ini caranya. Lamma faragtu minal qawli fil ismi wal fi'li. Manakala saya telah selesai minal qawli, dari membahas, dari perkataan fil ismi wal fi'li, dalam isim dan fi'il. Syara'tu fi dzikril harfi, niscaya saya memasuki dalam menyebutkan huruf. Ini beliau masuk ke dalam pembahasan huruf. Fazakartu annahu yu'rafu, maka telah saya sebutkan bahwa sungguhnya huruf itu yu'rafu, dikenal akan dianya huruf, bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi, dengan bahwa tidak menerima ianya huruf akan sesuatu dari tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li, dan tidak pula sesuatu dari tanda-tanda fi'il. Huruf gampang kah? Nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Nahu hal wa bal. Seperti hal dan bal. Fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil ismi asma'i wala syai'an min alamatil af'ali. Maka bahwa sungguh keduanya, hal dan bal, itu layak balani, tidak menerima oleh keduanya akan sesuatu dari tanda-tanda isim, tidak pula akan sesuatu dari tanda-tanda fi'il. Karena dia tidak menerima tanda keduanya, tanda isim nggak menerima, tanda fi'il nggak menerima, ya nggak ada sisa lagi selain huruf. Karena kita sudah sepakat di awal. Hasil pemeriksaan orang Arab, kalimat itu cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Kalau bukan isim, bukan fi'il, ya huruf kan? La rabi'alaha kemarin kan? Nggak ada yang keempat. Oh, ada yang keempat isim fi'il. Oh, dia bukan. Isim fi'il itu kalau nggak masuk ke isim, masuk ke fi'il. Tetap nggak lepas dari 3 kelompok. Nah, fa'innahuma, maka bahwa sungguh keduanya bal dan maka bahwa sungguh keduanya hal dan bal itu tidak menerima keduanya akan sesuatu dari tanda-tanda isim dan sesuatu dari tanda fi'il. Fantafa ayyakuna ismaini.
fantafa mutawaaf. Maka ternafilah bahwa adalah keduanya hal dan bal itu ismaini. Ternafilah bahwa adalah keduanya itu dua isim. Karena nggak ada tanda isim, ternafi dia bukan isim. Wa yakuna fi'laini. Dan ternafilah bahwa adalah keduanya itu dua fi'il. Karena pada dia nggak ada tanda fi'il, dia juga bukan fi'il. Tinggal satu. Wa ta'ayyana ayyakuna harfaini. Dan mestilah, ta'ayyana mestilah bahwa adalah keduanya. Hal dan bal itu harfaini, itu dua huruf. Kenapa dia harus huruf? Idh laisa illa salah satu aksamen. Karena tidak ada kecuali tiga aksam. Nah, karena kalimat itu memang tiga. Waqadin tafasnani fata'ayyana salis. Dan sungguh telah ternafilah oleh dua. Maka mestilah oleh yang ketiga. Terta'yinlah oleh yang ketiga. Dan amanlah itu kan. Nah itu huruf. Sekarang mana huruf-huruf yang diperselisihkan kehurufannya? Nah, beliau ini bahas itu ya. Dari awal fi'il madhi, kemudian kalimat-kalimat yang diperselisihkan, ada yang bilang fi'il madhi, ada yang bukan. Kemudian kalimat-kalimat ketika beliau membahas fi'il amar yang diperselisihkan, ada yang bilang fi'il amar, ada yang bilang isim kan. Semuanya sudah beliau bahas. Begitu juga huruf. Huruf ada yang diperselisihkan kehurufannya. Nah, yang poin yang kedua al-huruful mukhtalafu fi harfiyatiha. Yang kedua yaitu huruf-huruf al-mukhtalafu yang diperselisihkan fi harfiyatiha pada kehurufannya huruf. Ya. Ada yang bilang dia huruf, ada yang bilang dia isim nanti. Ya. Walamma kana minal hurufi ikhtulifa fih. Dan manakala adalah sebahagian dari huruf, dan manakala adalah sebahagian dari huruf, ini mestinya ada ma di sini ya. Walamma kana minal hurufi makhtulifa fihi, biar ada isim kana, kalau enggak ada isim. Manakala adalah sebahagian dari huruf itu ma yang diperselisihkan padanya ma. Nah, hal huwa harfun am ismon. Adakah dia nyama? Nah, kan? Itu huruf atau isim. Nasastu alaihi. Nisya saya naskan di atas nyama. Kama fa'altu sebagaimana telah saya perbuat. Fil fi'lil madhi. Pada fi'il madhi. Wa fil fi'lil amri. Dan pada fi'il amar. Nah, ini ada ibarat yang hilang kayaknya ini ya. Nah, kan beda ibaratnya kan. Di atas enak banget tadi. Di apa namanya? Di PL-PL kan. Nah, selalu ada mahtulifa. Walamma manakala adalah dari huruf-huruf itu. Uhtulifa yang diperselisihkan padanya ma. Hal huwa, apakah dia nyama itu huruf atau isim? Nisya saya naskan di atasnya ma. Nisya saya naskan di atasnya ma. Kama fa'altu sebagaimana telah saya perbuat pada fi'il madhi dan fi'il amar. Ini kenapa langsung arba'atan? Nah, insyaallah. Mestinya arba'atun ya kan? Dia nyama yang diperselisihkan itu arba'atun. Itu empat. Itu empat. Yang mana empat? Idma, wa mahma dan mahma, wa mal masdariyatu dan ma yang masdariyah, wa lamma rabitatu dan lamma rabitah. Ada namanya lamma huruf rabit. Ini diperselisihkan. Ada yang bilang huruf, ada yang bilang isim. Beliau akan membahas satu-satu. Ini kemungkinan ya, kemungkinan di sini wahia arba'atun dan dianya huruf yang diperselisihkan itu empat. Ada yang ketinggalan. Karena di belakang, kalau kita lihat di belakang, rata-rata begitu ibaratnya. Nih ya, untuk menguatkan. Untuk menguaikan. Nih. Selalu begini kan. Nah,
Nah, itu kan. Manakala adalah dari fi'il madhi itu ma, kan selalu ada ma. Manakala adalah dari fi'il madhi itu ma uhtulifa. Itu ma yang diperselisihkan orang pada kefi'ilannya ma. Ini saya naskan di atasnya ma. Dan saya beritahukan kepada bosku pendapat yang asah itu fi'il. Wahwa arba'u kalimatin selalu. Wahwa arba'u. Kemudian mahtulifa. Mulai dari atas dulu selalu begitu. Makanya di sini, kalau ada yang hilang kayak ketahuan gitu. Ya kan? Kayak pas kita baca, langsung dia menunjukkan kepada ada keanehan. Nah, makanya kata saya, tapi kita cari lagi kitab lain nanti kan, yang lebih mendukung pada PDF ini. Nah, ini mana tadi? Nah, itu. Manakala adalah sebahagian dari huruf itu uhtulifa kan nggak boleh ini uhtulifa, nggak sah jadi isim kan, fi'il nggak boleh jadi isim. Makanya kita takdir ma walam makana minal hurufi mahtulifa fi baru mantap. Manakala adalah sebahagian dari huruf itu ma, itu huruf-huruf kan, uhtulifa yang diperselisihkan padanya ma. Hal huwa kembali ke ma tadi yang hilang. Adakah dianya ma itu huruf atau isim? Nasastu alaih. Niscaya kami jelaskan, kami sebutkan secara terang atasnya ma. Kama fa'altu sebagaimana telah saya lakukan pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Wahia atau wahwa arba'atun. Nah, ini ada yang hilang di sini. Wahwa dan dianya ma. Dianya yang diperselisihkan itu ada 4. Yakni idma dan mahma dan mah masdariyah dan lamma rabithah. Masya Allah. Al-Mustaghfir ya. Barakallahu fiik. Nah, itu. Dah, satu-satu. Sekarang idma kita lihat. Fa'amma idma fakhtalafa fihi si bawaihi, bukan si bawaihin ya. Fa'amma idma fakhtalafa fihi si bawaihi wa ghairuh. Adapun bermula idma, maka berselisih padanya idma oleh si bawaihi dan lainnya si bawaihi. Ya, ada yang berselisih. Faqala si bawaihi, maka berkata oleh Syekh si bawaihi. Innaha harfun bimanzilati in. Sesungguhnya idma itu huruf dengan kedudukan in yang syartiyati. Maknanya idma sama seperti in syartiyah. Mengandung makna syarat. Dan dia juga menjadamkan dua fi'il. Huruf persis. Nah, kata Syekh Sibawahi. Jadi kalau dia huruf berarti nggak ada mahal i'rab. Itu pentingnya kan. Jadi kalau ada yang bilang idma itu huruf sama seperti in berarti dia nggak ada mahal i'rab. Cuma ada tugas saja. Nggak perlu kita sebut pada mahal rafa, pada mahal nasab, atau pada mahal jar. Nggak ada. Kalau isim, setiap isim mesti ada mahalnya. Nah, Faiza kulta, maka bila engkau berkata, idmatakum akum. Idmatakum akum. Ini idma tetap menjadamkan dua fi'il kan? Takum akum. Cuma idma ini maknanya apa? Famaknahu intakum akum. Maka bermula maknanya kauluka ucapanmu idmatakum akum itu intakum akum. Jika kamu berdiri, aku juga berdiri. Jadi berarti idma huruf syarat gitu aja. Idma huruf syarat. Mabni ala sukun. Nggak ada mahal i'rab. Tugasnya jazam dua fi'il. Takum fi'il syarat. Majzum bi idma. Tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya anta. Akum jawab idma. Majzum. Tanda jazam sukun juga. Fa'ilnya mustatir wajib. Takdirnya ana. Selesai kan? Jadi nggak ada mahalnya. Karena seperti id. Faqala al-mubarridu wa ibnu sarraji. Berkata oleh Mubarrid dan Ibnu Sarraj. Wal Farisiyu. Dan berkata oleh Syekh Farisi. Kata beliau, innaha darfu damanin. Sesungguhnya idma itu darah daman. Darah daman. Jadi ada mahalnya, mahal nasab. Wa innal makna fil misali. Dan bahwa sungguh makna pada contoh di atas. Itu mata takum akum. Makna idma takum akum, mata takum akum. Kapan waktu? Kapan waktu engkau berdiri, aku berdiri. Jadi seolah-olah idma. Ketika kamu berdiri. Idma. Ketika nanti. Jadi idma itu mustakbal. Semua huruf syarat itu menunjukkan kepada di depan kan. Walaupun fi'il di depannya fi'il madhi, tetap maknanya mustakbal. Tapi di sini kebetulan fi'il mudhari. Idma takum. Bila waktu, ketika nanti kamu berdiri, saya akan berdiri. Jadi maknanya mata takum aku. Kapan waktu engkau berdiri, saya akan berdiri. Jadi i'rabnya jadi berbeda.
Jadi idma daraf juga mengandung makna syarat. Mabni ala sukun pada mahal nasab mansub atas darfiyah. Ada mahalnya. Ya kan? Tugasnya menjatam dua fi'il. Nah, udah. Jadi bedanya ada mahal dengan tidak. Apa dalilnya? Kalau idma itu isim atau daraf, daraf daman. Wahtajju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isma. Mereka berhujjah. Mereka kembali ke Mubarrid, Ibnu Sarraj, dan Farisi. Berhujjah mereka dengan bahwa sungguhnya idma qabla dukhuli ma, sebelum masuk ma, itu ada ya itu isim. Idma asalnya id dan ma. Sebelum ada ma, sepakat itu. Itu sepakat. Semua ulama menyatakan itu daraf, daraf madhi kan? Bukan daraf mustakbal. Daraf madhi ketika dulu. Nah, mereka berhujjah dengan bahwa sungguh idma qabla dukhuli ma, sebelum masuk ma itu kanan. Ada ianya idma itu isim. Artinya sebelum ada ma isim. Kenapa begitu ada ma jadi berubah? Jadi huruf kan itu mestinya kan tetap isim. Nah, itu hujjah. Wal aslu ada mutaghyir, bermula asal itu tidak berubah. Nah, itu kata Mubarid, Ibnu Sarat, Syekh Farisi. Idma sebelum ada ma dia isim. Begitu dihubungkan dengan ma, memang sebelum ada ma dia nggak punya tugas, nggak menjatamkan dua fiil kan. Begitu ada ma baru menjatamkan dua fiil. Mestinya tidak berubah kata beliau, tetap isim. Kok berubah jadi huruf? Ujiba dan dijawabkan. Nah, dijawabkan Syekh Mubarid ini. Ibnu Sarat dan Farisi. Bi anna taghyira qad tahaqqaqa. Dijawab bahwa sungguh perubahan itu memang sungguh wujud ia secara pasti. Dijawabkan dengan bahwa sungguh perubahan itu qad tahaqqaqa, sungguh nyata ianya perubahan, kataan pasti memang benar-benar berubah. Memang berubah. Jadi bisa aja sebelumnya isim, begitu masuk ma jadi huruf, bisa. Kenapa? Karena dulu sebelum ada ma, itu darah madhi. Ketika ditambah ma, maknanya berubah jadi mustakbal. Nah, kan berubah. Bidalili annaha, dengan dalil bahwa sungguhnya idma kanat lil madhi, ada ianya idma dulu sebelum ada ma, itu lil madhi kan qala Ibrahim, ketika dulu Ibrahim berkata. Fasarat lil mustaqbali, maka jadi ianya idma sesudah masuk ma itu bagi mustakbal, berarti kan berubah secara zaman. Bisa saja secara kalimat juga berubah. Tadinya isim dzaraf sekarang jadi huruf masuk. Fadalla ala annaha nudhi'a minha dzalikal ma'na al-battata. Maka menunjukkan ianya perubahan atau menunjukkan ianya hal dan sya'a, kemana fa'ilnya. Maka menunjukkan kepada bahwa sungguhnya idma. Nah, maka menunjukkan ianya perubahan kepada bahwa sungguhnya idma itu nudhi'a, telah dicabut darinya idma dzalikal makna, akan demikian makna sama sekali. Maka menunjukkan ianya perubahan kepada bahwa sungguhnya idma itu telah dicabut darinya idma, akan demikian makna ya. Nah, jadi maknanya hilang. Tadinya makna madhi sekarang jadi makna mustakbal. Jadi ada kemungkinan tadinya dia isim juga sekarang berubah jadi huruf. Tapi kata Syekh Ibnu Hisham, jawaban seperti itu enggak iqna, enggak memuaskan. Wa fi hadzal jawabi nadharun la yahtamiluhu hadzal muhtasaru. Dan dalam ini jawaban tadi itu perlu ada tinjauan ulang, nadhar, perlu dinadhar. Nadhar yang bagaimana? La yahtamiluhu, yang tidak bisa menanggung akannya nadhar oleh ini muhtasar. Ini perlu pembahasan kan panjang lebar tentang jawaban ini. Jadi nggak muat dalam kitab ringkas. Perlu kita ngaji kitab lain kata beliau. Masya Allah. Para ulama. Nah, itulah dia tentang idma. Tinggal beberapa lagi. Ada mahma kan? Tadi idma, mahma, apa lagi? Sejam setengah ngaji. Ya, ini kita titik sampai di sini dulu. Teman-teman bagaimana ini? Ada yang pengen ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.